Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raif Maulana dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenal dan memahami fikih minoritas. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dari hidayahnya lah hingga makalah ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Saya sendiri akan membahas tentang studi fikih minoritas atau al-aqaliyah. Jumlah penduduk Islam saat ini sangat banyak daripada jumlah di zaman-zaman sebelumnya. Penyebaran penduduk umat Islam di dunia ini, sebagian umat Islam ada yang betah tinggal di negeri-negeri yang mayoritas Islam dan ada juga yang tinggal di yang mayoritas non-Muslim. Jumlah umat Islam di negara berpenduduk mayoritas non-Muslim Barat akhir-akhir ini berkembang. Perkembangan ini karena banyaknya umat Islam berimigran ke negara-negara tersebut. Biasanya dalam kehidupan mereka, minoritas dihadapkan sebuah masalah atau persoalan yang membuat keberagaman dan kebersamaan itu hancur. Kenyataannya kehidupan mereka yang mengitar mereka itu memperlihatkan aspek-aspek yang kurang kondusif bertentangan dengan ajaran-ajaran yang mereka yakni. Selanjutnya adalah pengertian dari fikih akaliyat. Fikih akaliyat atau fikih minoritas dari dua kata, fikih dan al-qaliyat. Secara etimologi artinya paham dan mendalami. Dan secara terminologis, fikih adalah ilmu yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat amalia atau praktis yang digali. Kata akaliyah berasal dari kata qalla yang berarti sedikit, lawan dari banyak. Kata Al-Quran, kata al-kull lawan dari kata banyak. Dan kata kawan al-qali yang berarti sedikit jumlahnya dari lemah fisik. Jadi pada dasarnya fikih al-qaliyah itu sama dengan fikih pada biasanya, hanya saja yang berbeda sedikit, yaitu memiliki karakteristik khusus yang akan diterapkan kepada masyarakat khusus atau bisa disebut dengan masyarakat minoritas. Menurut Abdullah bin Sheikh Al-Mahfud, salah seorang anggota dari European Council Fatwa and Research, suatu lembaga fatwa riset di Eropa, mengembangkan fikih akaliyat dengan hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar negara Islam. Menurutnya, penamaan fikih khusus dengan istilah fikih al-akaliyat sesungguhnya menuai perdebatan panjang antara ulama Islam, tetapi ISFP menetapkan validitas istilah ini karena sesungguhnya dalam istilah kontemporer, istilah ini bisa dipahami dengan baik. Salah satu bentuk perdebatan dalam penetapan kata minoritas yang menempel dalam fikih ini. Sejarah dari fikih akaliyah sebenarnya lahir dari akumulasi kesengsaraan komunitas minoritas Muslim di Barat. Ketika mereka harus melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama mereka. Di suatu sisi, mereka harus mengikuti ajaran agama yang dianggap sempurna dan telah dipilih oleh Allah sebagai tuntunan menurut fikih manusia, fitrah manusia dalam mencari kedamaian di dunia dan akhirat. Sementara sisi lain ada perbedaan antara ketentuan hak hukum klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya tempat mereka tinggal. Bagi mereka mengamalkan ini berarti menjalankan ajaran agama yang mereka pahami akan menjauhkan mereka dari lingkungan. Sedangkan meninggalkan ajaran agama adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tujuan dari fikih akliyat atau fikih minoritas memiliki tujuan penting terutama di dunia barat yang mana sering terjadi permasalahan. Fikih akaliyat memiliki tujuan yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari minoritas yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Muncul dengan tujuan meringankan beban dan mengurangi kesulitan-kesulitan umat Islam yang hidup di wilayah mayoritas non-Muslim, terutama di bidang muamalah. Hal ini perlu dilakukan agar mewujudkan kemaslahatan dengan legitimasi agama atas tindakan yang tidak sesuai sepenuhnya dengan fikih umum. Pentingnya fikih ibadah. Tampaknya sebagian Muslim percaya ini bukan rahasia umum. Komunitas minoritas Muslim yang tinggal di Barat merupakan bagian integral masyarakat Muslim secara umum disatukan dalam kata ummah. Namun keyakinan ini tidak salah dan ada bukti tekstual yang sangat kuat, semua dari Al-Quran dan Hadis. Ketika diikuti dengan keyakinan ini menjadi problematis kedua. Mereka yang harus diatur oleh hukum Islam karena diawasi di tempat asal. Pada yang sama, negara asal diharapkan memberikan bantuan kemanusiaan, politik, dan keuangan agar mereka bisa bertahan dalam Islam. Keyakinan ini menyiarkan dua hal utama. Pertama, mereka berfungsi sebagai penduduk negara non-Muslim, tidak diakui dan dianggap sebagai imigran sementara.
Bahkan jika mereka hidup antar generasi, kedua mereka dianggap sebagai koloni dunia hidup antar generasi kedua. Mereka dianggap sebagai apa ya? Islam dianggap berbahaya sehingga dapat merusak nama negara mereka menempat. Namun demikian minoritas muslim Indonesia pada umumnya menganut kepercayaan ini di barat. Hal ini masih didukung oleh ajaran hukum para ulama. Benar tinggal di luar barat atau ditinggal di barat, tetapi tidak memiliki keterampilan yang diperlukan cukuplah tentang hakikat dan hakikat hukum Islam. Pentingnya tuh ketika kesulitan muncul, seorang akan merasakannya urgensi fikih al-khaliyat. Masalah itu sebagai minoritas muslim dalam kelompok mayoritas non-muslim mungkin dipahami dengan baik dan benar. Masalah sosial, politik, budaya, dan agama. Jika dia mampu, maka fikih al-khaliyat menjadi solusi dan jawaban dalam masalah ini menjadi seperangkat aturan yang lengkap. Selanjutnya adalah konsep metodologis fikih al-khaliyat. Salah satu pernyataan hukum baru yang dipertimbangkan fikih ini memerlukan penerapan dalam ijtihad untuk menemukan aturan hukum modern. Dalam konteks ini, ijtihad baru merupakan kewajiban dalam upaya. Pertama, menjelaskan bahwa syariat Islam itu tepat di setiap waktu dan di semua tempat. Kedua, dakwah nyata bagi seluruh umat Islam untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam kehidupan mereka dengan menggunakan hukum Islam. Ketiga, merupakan pintu masuk utama untuk proses tajdid renovasi. Keempat, sebagai upaya pembentukan kebutuhan dasar umat Islam dalam menjawab permasalahan kontemporer mereka. Sejalan dengan pandangan ini, Tata berkomentar Jabil Alwaw tentang banyak masalah hukum yang dihadapi oleh komunitas minoritas. Dan lebih mudahnya bagi siapa saja untuk diterapkan setiap saat, yaitu metodologi usul fikih dalam fikih akhliyat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Minallah istad. Wabillahi qaustul sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.